Dari 34 kementerian ditambahin jadi 46 kementerian. Apa gak bakal pusing, Pak? Jadi makin rame aja, Pak. Belum lagi harus tambah kursi rapat lah, meja rapat lah, konsumsi lah, lahan parkir lah. Kan jadi ada yang keberatan, Pak. Siapa emang yang keberatan? Tuh, APBN. Presiden terpilih kali ini, Pak Prabowo, mau bikin kabinet lebih banyak menterinya alias jadi gemuk ya. Alasannya sih ingin membentuk pemerintahan persatuan yang kuat, terpaksa harus membentuk koalisi yang besar. Negara kita tuh negara besar, Bung, sama luasnya dengan benua Eropa. Bahkan Timor Leste aja yang jumlah penduduknya nggak sebanyak penduduk Kabupaten Bogor aja memiliki 28 menteri. Apalagi kita yang jumlah penduduk Pulau Jawanya aja bisa nyaingin jumlah penduduk Rusia. Ura. Tapi apa kabinet baru yang geboy ini emang yang dibutuhkan di Indonesia saat ini? Setahu admin ya, makin banyak menteri makin banyak urusan birokrasi, makin banyak menteri makin banyak urusan alokasi, makin banyak menteri makin banyak kuota pihak-pihak politik yang bisa pengen masuk ke ranah eksekutif. Makanya ini ada kerancuan makna antara membentuk pemerintahan persatuan yang kuat dengan akomodasi kepentingan alokasi alias bagi apa ya? Bagi apa adik-adik? Bagi tumpeng halah. Makanya dengan gemuknya kabinet presiden terpilih bisa terjadi berbagai kemungkinan di baliknya. Dan itu yang Gatel pengen dikritik dalam kritik mengkritik di Mantan Wibu. Dengan kekuatan gedumel akan mengkritikmu. Beneran heran juga kok sampai 46 kementerian. Buset, 12 kementerian yang baru coy. Kebayang gedung baru, kantor baru, ATK baru, ASN honorer P3K yang baru, pejabat eselon yang baru, hingga proyek-proyek yang baru dong. Tapi sejatinya penambahan kabinet dalam struktur pemerintahan itu ialah hal yang lumrah dan biasa saja. Tapi efeknya kerap bikin kerasa banget buat topoksi kinerja aparaturnya. Karena penambahan kementerian secara teori ialah efektivitas kinerja aparatur negara. Sama di lingkup kementerian juga dulu zaman Pak SBY, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu dipisah-pisah. Ada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sama Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dulu dipisah juga. Ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Setelah beberapa kementerian digabungin sama Pak Jokowi, kali ini Pak Prabowo kembali memisahkan beberapa kementerian tersebut. Pak Prabowo bisa merubah jumlah kementerian setelah DPR merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 19 September 2024 kemarin yang bertujuan menghapus jumlah batasan kementerian dari 34 menjadi tak terbatas sesuai dengan keinginan dan kepentingan Presiden. Ya enak sebenarnya Pak Prabowo kalau ngasih instruksi tentang suatu bidang bisa langsung ke pelaksana programnya. Bisa tenang membagi tugas-tugas yang spesifik, bisa ngerjain secara fokus juga, lebih mudah pengawasannya sama lebih cepat dampak kebijakannya ke masyarakat secara langsung. Pokoknya program-programnya lebih mudah terlaksana dengan baik deh. Ini tercantum pada teori division of labor, di mana dalam teori ini ya, pembagian tugas melalui penambahan kementerian dapat meningkatkan spesialisasi. Kementerian baru biasanya dibentuk untuk menangani urusan yang dianggap tidak dapat ditangani dengan baik oleh kementerian yang sudah ada. Namun di balik tujuan teknis untuk melakukan efisiensi kinerja di setiap lembaga, ada sisi lain yang tujuannya mungkin untuk mengamankan kekuasaan yang sesuai dengan public choice theory. Public choice theory menyatakan bahwa setiap pejabat publik termasuk presiden akan cenderung membuat keputusan yang mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik mereka. Dalam konteks penambahan kementerian, keputusan ini mungkin dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan koalisi politik atau kelompok kepentingan tertentu. Nah, di sini sebenarnya perkataan membentuk pemerintahan persatuan yang kuat itu dibumbui oleh kerancuan. Ayo. Maksudnya mungkin emang ingin membentuk sebuah pemerintahan yang tak tergoyahkan oleh oposisi atau dari kawan koalisi yang memiliki agenda dadakan. Emang bolu dadakan enak. Wah enak dong, jadi gak ada oposisi. Bentar ya. Bukannya fungsi oposisi itu sebagai ya checks and balance kan di roda pemerintahan ya. Kalau gak ada check and balance-nya, negara kita bukan lagi negara demokrasi dong. Makanya apa yang dilakukan oleh presiden terpilih kali ini ya lebih kelihatan seperti bagi-bagi lontong. Satu-satunya kan oposisi datang dari Partai Merah PDIP. Itu pun diragukan karena ketumnya katanya mau ketemuan buat bahas koalisi. Meskipun maju mundur antara ketumnya gak ketemu baik lah. Wah kebayang kalau partai mocong banteng ini gak jadi oposisi, bisa gak ada checks and balance coba. Padahal karena checks and balance merupakan ciri khasnya demokrasi. Nah menurut kawan-kawan sekalian lah ya, bisa gak sih demokrasi itu berjalan tanpa ada checks and balance? Coba tulis di kolom komentar, oke? Kita diskusi tipis-tipis. Balik lagi ke
ke teori tadi, penambahan kementerian bisa jadi untuk mempertahankan kekuasaan karena para loyalis atau koalisi berada di lingkaran kekuasaan yang gak mungkin untuk berkhianat, susah lah ya. Tapi meskipun demikian, hal itu dirasa masuk akal dilakukan karena siapa lagi orang yang paling dipercaya untuk mengurus negara sebesar ini kalau bukan kawan-kawan koalisinya. Emang mau oposisi tiba-tiba dikasih jabatan lah? Kok enak lu siapa oposisi tiba-tiba dikasih jabatan? Tapi tetap ada unsur ketakutannya juga ini karena bisa jadi berpotensi bertransformasi jadi hal yang tidak menyehatkan untuk kinerja si kabinetnya apabila para menteri tersebut lebih condong bekerja untuk self reward dulu pasca kerja habis-habisan dukung presiden yang terpilih, bukan untuk rakyat dulu. Kalau dilihat dari segi fiskal ya, gemuknya kabinet ini sangat berpotensi untuk membebani APBN 2025 kita. Hati-hati boncos bos. Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufiq Rohman, penambahan 12 kementerian ini akan sangat membebani keuangan negara dengan berbagai belanja kebutuhan pegawai hingga belanja kebutuhan program. Sayangnya juga bahwa rencana pengeluaran anggaran ke-12 kementerian baru ini belum tercantum di APBN 2025. Aduh. Menurut Bapak Rizal Taufiq Rohman ini juga, komposisi pejabat kementerian baru atau yang lama yang diisi oleh orang-orang parpol akan berpotensi terjadinya penyelewengan anggaran seperti KKN. Tapi semoga gak demikian lah ya. Semoga pembentukan kabinet yang gemuk ini berdasarkan pada teori good governance yang bunyinya penambahan kementerian bisa dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan governance modern, di mana pemerintah harus lebih responsif terhadap dinamika global seperti teknologi, lingkungan, atau perubahan sosial. Hal ini mengacu pada teori governance yang menekankan bahwa struktur pemerintahan harus bisa sefleksibel mungkin dalam menanggapi tantangan baru. Kementerian baru atau kementerian dari pecahan dari kementerian sebelumnya ini merupakan bidang yang perlu diperhatikan khusus sejalan dengan perkembangan era modernisasi seperti Kementerian Kebudayaan, pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di tengah Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan yang beragam, perlu ada khusus yang bisa menjaga hingga melestarikan kebudayaan positif Indonesia supaya tidak hilang tergerus sama pesatnya modernisasi. Sama dijaga juga supaya gak dicolongin tuh sama tetangga sebelah tuh, alah. Sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang sekarang balik lagi dipisah ya. Kalau dulu nyatu, meskipun lingkupnya sama-sama proyek pembangunan infrastruktur, tapi bedanya perumahan rakyat itu karena ada perbedaan objek peruntukan pembangunannya, yaitu buat orang-orang yang pengen rumah lah ya, pasti itu kan kalau untuk perumahan rakyat. Tapi untuk pekerjaan umum itu proyek infrastrukturnya yang bersifat luas ya, dan bisa juga dinikmati oleh banyak kalangan secara sadar, secara langsung atau tidak langsung. Oke, sarannya apa nih buat kabinet yang sekarang nih? Oke ya, sarannya kayak gini. Sah-sah aja ya Pak Prabowo untuk menggumulkan kabinet ya, asal tujuannya untuk efektivitas pelaksanaan roda pemerintahan. Kalaupun gak bisa ngehindarin efek dari public choice theory, semoga Pak Prabowo bisa mengimbangi antara kebutuhan efektivitas pemerintahan dengan kebutuhan akomodasi koalisi politiknya, di mana pokoknya hukum harus tetap di atas apapun Pak, dan kemajuan Indonesia beserta kesejahteraan rakyat Indonesia harus tetap nomor satu di atas kepentingan apapun. Gak ada nawar, titik suritik pokoknya. Jadi apabila ada pihak-pihak di kabinet yang gak bisa diajak kerja buat rakyat, udah sikat aja, jangan sampai mau dipakai lagi meskipun itu berasal dari koalisi sendiri. Pokoknya jangan sampai teman sendiri malah bikin malu di depan rakyat. Udah dulu lah, segitu dulu ya ngedumelnya ya, kritik-kritiknya. Semoga konten ini bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.